Selamat pagi semua. Ibu harap semua tetap sehat dan bersemangat, terutama untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita ikuti bersama. Pada contoh di video yang kedua lalu, kita menganalisa grafik dari fungsi kuadrat yang kebetulan diberikan fungsi kuadratnya. Dari situ kita bisa menyimpulkan nilai A, B, C-nya. Demikian juga dengan nilai diskriminannya. Nah, itu diberikan bentuk fungsi kuadratnya. Nah, dari itu kita akan menyimpulkan secara umum bagaimana sifat-sifat grafik fungsi kuadrat atau grafik parabolanya. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifat secara umum dari fungsi kuadrat atau parabola. Kita lihat yang pertama dari segi terbukanya. Ada dua jenis, yaitu parabola yang terbuka ke atas dan parabola yang terbuka ke bawah. Kemarin kita telah simpulkan bahwa parabola terbuka ke atas ternyata nilai A-nya lebih dari 0. Kalau parabola terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana titik potong terhadap sumbu X? Yang bagian atas ini semua parabolanya terbuka ke atas. Yang ini semua parabolanya terbuka ke bawah. Masih ingat ya bagaimana parabola yang terbuka ke atas A-nya? Ya, A-nya lebih dari 0. Bagaimana parabola yang terbuka ke bawah? Nilai A-nya? Iya, benar. A-nya kurang dari 0. Baik parabola yang terbuka ke atas dan parabola yang terbuka ke bawah, ternyata ada 3 posisi di mana parabola itu memotong, menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Itu adalah posisi dari parabola terhadap sumbu X. Yang pertama kita lihat, parabola yang ini memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. D-nya lebih dari 0. Yang parabola ini menyinggung sumbu X. D-nya kalau dihitung sama dengan 0. Sedangkan yang ini tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. D-nya kurang dari 0. Sekarang kita lihat parabola yang bagian bawah. Parabola yang terbuka ke bawah semua ini ya. Dia punya 2 titik potong dengan sumbu X. Kalau dihitung nilai D-nya akan lebih dari 0. Ingat contoh kemarin. Yang ini, parabola ini menyinggung sumbu X di 1 titik. Kalau nanti kita hitung, maka nilai D-nya adalah sama dengan 0. Sementara parabola yang ini tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana parabola yang ini dan parabola yang ini. Tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Ini namanya definite, ya, tidak memotong, tidak menyinggung. Kalau yang ini dia terbuka ke atas, tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X, namanya, jadi semua nilainya ada di atas sumbu X. Berarti nilai Y-nya semua positif, ya, namanya definite positif. Nah, itu dia definite positif, artinya semua bernilai positif untuk berapapun nilai X. Sementara yang ini namanya definite negatif. Artinya apa? Nilai itu adalah Y, semuanya ada di bawah sumbu X. Artinya nilainya semua bernilai negatif untuk berapapun nilai X. Dan yang ketiga adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ada 3 posisi. Parabola memotong sumbu Y di atas sumbu X, parabola memotong sumbu Y tepat di titik asal, dan parabola memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Sebuah grafik memotong sumbu Y dengan syarat nilai X-nya 0. Sementara kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sehingga kalau X-nya 0, berarti tinggal Y sama dengan C. Maka itulah sebabnya kenapa titik potong terhadap sumbu Y bergantung dari nilai C. Y sama dengan C karena X-nya 0. Ya, jadi C-nya kalau positif berarti nilainya juga positif. Kalau C-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau C-nya minus,
ternyata Y-nya juga minus. Ya. Jadi kalau dia titik potong terhadap sumbu Y-nya ada di atas sumbu X, C-nya lebih dari 0. Kalau dia tepat di titik asal, C-nya sama dengan 0. Kalau parabola memotong sumbu Y di bawah sumbu X, C-nya kurang dari 0. Nah, kalian ingat sifat-sifat ini semua. Ini nanti kita akan gunakan untuk menganalisis grafik fungsi kuadrat yang diberikan gambar grafiknya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat tersebut. Contoh, diketahui sebuah fungsi kuadrat ditentukan oleh f(x) sama dengan 2x kuadrat min 4x ya, ini dikurang p. Tentukan batasan nilai P agar fungsi kuadratnya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Tadi kita jawab bersama ya. Tadi fx-nya 2x kuadrat min 4x min P. Berarti nilai A-nya 2, nilai B-nya min 4, dan nilai C-nya min P. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Tadi ingat sifat-sifatnya tadi. Jika parabola memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, syaratnya D lebih dari 0. Sementara D adalah B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Kita masukkan nilai B-nya min 4 kuadrat, A-nya 2, C-nya min P. Kita hitung 16 tambah 8P lebih dari 0. Sehingga 2 tambah P lebih dari 0, sehingga P-nya lebih dari min 2. Jadi, agar parabola fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min P memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka nilai P-nya harus lebih dari 2. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana penggunaan definit pada fungsi kuadrat. Contoh, tentukan batas nilai A agar bentuk fungsi kuadratnya ya, ini nggak kelihatan fungsi kuadrat, tetapi lihat ini X, kalau dikuadratin X kuadrat ya. Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat tambah 2X min 1 selalu bernilai positif untuk semua X bilangan real. Tadi selalu bernilai positif untuk semua X bilangan real artinya apa? Ya benar, definit positif. Sekarang kita akan coba jawab. Fungsinya adalah A kali X min 1 kuadrat tambah 2X min 1. Kita akan jabarkan karena di sini tidak terlihat berapa atau siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C. Karena bentuk umum fungsi kuadrat adalah, masih ingat ya, fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Setelah kita jabarkan, x min 1-nya kita kuadratkan, dapat ini. X kuadrat min 2x tambah 1, kita kalikan A. Ini, lalu kita sederhanakan sehingga dapat fx-nya sama dengan ax kuadrat plus 2 min 2a kali x tambah a min 1. Nah ini kan ada min 2ax, ini plus 2x. Dijadikan satu karena sama-sama punya x. Keluarkan faktor yang sama x-nya. Min 2a, ini plus 2. Ya. Jadi nilai A-nya A, B-nya 2 min 2A, dan C-nya A min 1. Tadi kita disuruh menentukan nilai A agar fungsinya berbentuk definit positif. Syarat definit positif. Ya, betul. Yang pertama A-nya lebih dari 0. Ini kebetulan A di sini sama hurufnya juga A. Tapi kalau di sini A, misalnya ini namanya P, X kuadrat. Karena syaratnya A lebih dari 0, berarti P lebih dari 0, gitu ya. Syarat kedua adalah D-nya kurang dari 0. Karena tadi diminta definit positif, ya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC, kita masukkan nilai B-nya, ini adalah B-nya 2 min 2A. B kuadrat udah nggak pakai X ya. Min 4 A-nya adalah A dan C-nya A min 1. Sehingga kita jabarkan semua. Oke, 4 min 4A kurang dari 0.
Min 4A kurang dari min 4. Maka A lebih dari 1. Sekarang dari syarat 1 dan 2 kita akan gambarkan dan kita ambil irisannya. Yang pertama, A-nya lebih dari 0 berdasarkan syarat. Yang kedua, dari D kurang dari 0 kita peroleh A-nya lebih dari 1. Lalu kita gambarkan. Ini adalah A lebih dari 0, ini adalah A lebih dari 1, maka irisan dari kedua langkah ini adalah A lebih dari 1. Ya. Demikian penjelasan untuk video ini. Semoga jelas. Jika ada pertanyaan silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.